Boleh 10 sen kalau itu ya tak kasih, cuma dia kalau kasih ya saya terima. Itu kan rezeki saya gitu kan. Alhamdulillah Ya. Mbak Tri ya. Pernah nggak sampai pulang libur telat dimarahin? Ya kalau mungkin ya ada pengalaman gitu juga ada, telat sedikit ya dimarahin gitu. Semester 5 itu kuliah. Kuliah semester 5. Mbak Tri, kalau sewaktu-waktu putra-putrinya melihat tayangan ini, apa yang mau disampaikan ke putra-putrinya? Monggo. Oh, kalau untuk anak perempuan saya gimana ya? Anu nduk ya ojo lali karo ibumu. Ibumu sing nglairno aku kowe, tapi ya ojo lali ning aku. Untuk anak laki-lakiku ya oleh nyekolahne ibu sing kowe sing pinter ya golek duwe sing anu ben ora kaya ibu karo bapake. Mbak Tri, Dadi wong sukses le kowe. Kenapa? Enggak, Mbak. Bener aku kalau ingat anakku itu. anaknya kenapa? Anak Mbak Tri kenapa? Duh, saya jadi nangis loh Mbak Tri. Saya tuh tipe orang gampang terharu loh Mbak Tri. Iya tuh Mbak. Aku lagi nangis tapi jadi. Kenapa? Anaknya perempuan kenapa? Enggak apa-apa, Mbak. Atau mungkin anaknya nggak dengerin sampean? Ya enggak tahu, Mbak. Aku dhewe enggak ngerti lah. Atau mungkin salah pergaulan? Aku dhewe enggak ngerti lah wis melok bojone kok terus lali karo wong tuane ngono ae lho, Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Nimas Solihatin di Berani Berbicara bareng Nimas. Hari ini bintang tamunya beliau adalah Mbak Tri dari Yogyakarta. Betul Mbak? Ya, Mbak Tri gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Dingin ya? Iya, dingin sekali di sini. Jadi teman-teman semua kita ada di lapangan Victoria Park. Hari ini kita ketemu Mbak Tri, beliau dari Yogyakarta. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan mbaknya sendiri? Alhamdulillah luar biasa Mbak kabarnya. Mbak, di Hongkong udah berapa lama? Baru 1 tahun untuk majikan ini. Yang dulu? Yang dulu 4,5. 4,5. Ya. Dulu sebelum nyampe ke Hongkong kerja di mana? Pernah kerja di mana? Dulu sebelum di Hong Kong pernah kerja di Singapura 2 tahun. Setelah di Singapura pulang terus ke Hong Kong. Ke Hongkong. Ya. Menurut sampean Mbak, Singapura sama Hongkong keren mana? Kalau menurut saya ya gimana ya? Menurut saya soalnya saya merasa kerasan di Hong Kong. Kerasan di Hong Kong, Dari awal pertama saya inginnya ke Hong Kong. Jadi mungkin ya untuk Singapura buat pengalaman aja. Berarti bahasa Inggrisnya pinter iki. Ya enggak lah, nggak bisa saya bahasa Inggris, saya majikannya orang Indonesia dulu di Singapura. Jadi orang ya Indonesia. sama aja. Apa karena faktor liburnya yang nggak tentu? Dulu saya belum ada libur. 2 tahun nggak libur? 2 tahun nggak ada libur, soalnya dulu belum ada peraturan libur. Saya di Tahun berapa sih Mbak? di Singapura saya tahun 2005 sampai 2007. 2 tahun saja? Iya. Habis itu pulang ke Indonesia, Iya. terus terbang ke Hongkong. Terbang ke Hong Kong tahun 2008. Tapi kalau di Singapura Mbak, itu kan
gajinya kan utuh, kan nggak libur. Iya. Utuh, tapi saya nggak pernah pegang gaji. Lah gajinya kemana? Ke majikan untuk kirim ke Indonesia aja majikan yang kirim. Saya pegang gaji cuman waktu mau pulang ke Indonesia. Masa, Mbak? Iya, Terus saya tapi- ditukerin uang rupiah langsung. Uang sisa gaji ditransfer sama majikan. Tapi aman kan? Maksudnya dipercaya kan? Bisa Alhamdulillah sih aman. Soalnya saya emang sendiri yang majikan yang itu kalau mau kirim uang saya yang kirimin aja. Kamu nggak usah keluar. Mau telepon ke Indonesia aja saya kartu dibeliin sama majikan. Jadi memang spesial di rumah. Di rumah soalnya saya di Singapura jaga baby 3. Wah, satu pembantu. Satu sering ada temennya tapi temennya nggak ada yang kerasan. Gak ada yang kerasan? Nggak ada. Mbak, Udah ini ganti nggak- 2 tahun itu Gak maksudnya itu bayi 3 itu kembar 3 sekali lahir 3. Alhamdulillah ya. Iya. Tapi gimana capek? Capeknya minta ampun. Ya itu makanya 2 tahun aja rasanya waduh. Kayaknya udah mau lari. Masa Mbak? Tapi kan pengalaman Mbak jadinya. Iya, jadi pengalaman. Tapi gimana? Gajinya ditambahin nggak? Untuk pulang untuk gaji saya nggak ditambahin, tapi alhamdulillahnya majikan laki pas saya pulang ke Indonesia ditransfer ditambahin lagi sama majikan. Saya sangat bersyukur itu, soalnya saya juga takut kok sampai udah si majikan bilang kalau kamu udah nyampe di bandara Indonesia kamu telepon saya aja nanti uang saya langsung saya kirim. Alhamdulillah Mbak. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bisa majikan buat ya, kebutuhan di rumah ya. ya. Alhamdulillah. Terus di Hong Kong gimana? Kerasan Ya, majikannya yang kemarin? ya alhamdulillah di Hong Kong merasa kerasan di sini mungkin ya dapat hari libur juga Setiap hari banyak minggu, teman ketemu ya. teman. Dulu sih pertama di Hong Kong ya nggak setiap minggu libur, cuman kan ya udah dijalanin dulu aja. Tapi lama-lama ya alhamdulillah kesini udah seneng Mbak. Ya alhamdulillah lah. Mbak, kalau sampai melihat fenomena teman-teman yang di sebelah sini, ada yang joget, ada yang jaipongan, ada yang pakai kerudung bercadar tapi dia juga tiktokan, menurut sampean gimana? Itu sih gimana ya, menurut itunya sendiri-sendiri aja. Kita melihatnya nggak usah itu kok gini nggak usah Terlalu Itu kan, fanatik. ya nggak usah terlalu fanatik. Kita mau lihat aja tapi nggak usah terlalu diituin, itu terserah dia, itu aja. Kalau menurut saya sendiri kan kayak orang, kamu orang Muslim kenapa nggak berkerudung gini, itu kan saya sering gitu. Saya orangnya netral, mau berkerudung mau enggak gitu kan kita sendiri gitu yang mau gitu kan, nggak ada yang maksa kan, nggak ada Iya. yang nyuruh kan, Iya. juga itu nggak wajib Yes. gitu kan. Biarlah kesukaan mereka. Ya, Kita lihat gitu dari kejauhan gitu aja ya. ya. Gitu aja. Ya, ya. Pokoknya senengnya apa biar dia jalanin aja, kita lihat aja gimana. Mbak, tapi kan bosnya yang hari ini, yang di sini sekarang baik ya Mbak, alhamdulillah. Ya alhamdulillah baik. Semua majikan sih saya merasa sih baik. Soalnya saya biar berapa kali pindah kami selalu aja nambah kontrak. Gajinya ditambahin nggak? Ya ada, ya kadang ditambah kadang ya ya gitulah namanya juga majikan. Mbak, kita lihat berita yang terbaru nih Mbak, dari curhatan teman-teman. Jadi ini kita lihat ini Mbak, majikannya kaya, majikannya tapi dikasih makannya cuma 2 joysa Mbak. Ini 2 orang makan, kakeknya dan neneknya makan siang dan malam, hampir tiap hari ribut masalah makanan. Jadi cuma 2 joysam sayurnya. Jadi 2 orang Makanya joysam 2 biji. Lalu satu biji. satu biji setiap hari. Menurut sampean gimana fenomena Wah, seperti ini? Ya kalau saya sih bener majikan itu tapi terlalu pelit. Terlalu pelit ya? Iyalah, masa joysam aja 1 biji kok ya Tapi keterlaluan. faktanya ada loh Mbak. Gimana menurut sampean ini? Gimana ya kalau menurut saya. Tapi kita ya harus bersyukur saja lah Mbak. Mungkin ya udah nasib. Oh gitu ya. Nasibnya dia. Tapi sampean percaya nggak itu apa tuh namanya masuk ini mbaknya ini pernah melakukan kesalahan yang
mungkin pernah melakukan kesalahan yang dulu imbasnya di sini. Menurut sampean kesana nggak? Ya kalau Kan itu kan nasib-nasiban jadi sampean. Ya, Nasib-nasiban kan? ya kadang kalau orang Jawa bilang kan kalau orang nandur mesti ngundur. Nah, itu Gitu yang saya aja. maksud, Mbak. Ya Ya. gitu aja, kalau saya sih gimana ya mau kita ngelihatnya mau gimana ya Mbak ya. Saya sendiri juga nggak bisa ngomong lah, mungkin ya itu aja kalau Itu tadi ya? salah Tadi apa? Tadi apa? paribasan Jawa kalau nandur ya mesti ngundur, nanem kan mesti ada buahnya gitu aja. Jadi kan Terima buahnya segitu ya segitu, nandurnya pari, tukulnya mesti pari. Iya. Orang mesti nandur pari, tukulnya jagung. jagung. Ya. Tapi nih Mbak, sampai coba pesen ke mbaknya yang ini, ya yang di slab ini, pesen. Siapa tahu mbaknya bisa melihat tayangan ini. Pesennya gimana ya Mbak? Kasih pesan. Mbak, kalau sampean nanem pasti nanti akan menunai buahnya. Jadi kalau ya nanemnya yang nanem kebaikan aja. Nanti kamu tahu sendiri akibatnya. Ini mewakili semua teman-teman yang ada di Hongkong ya. Jadi dimanapun tempatnya harus berbuat baik. Ya, kalau orang nanem tuh pasti akan Mundur. ya menulai hasilnya kan. Mbak dari Jogja. Jogja itu kan terkenal gudeg ya Mbak. Ya. Dan juga terkenal dengan kaosnya Dagadu. Saya masih ingat betul Mbak itu. Sekarang masih ada nggak kira-kira Dagadu? Dagadu kalau sekarang mungkin agak susah ya Mbak carinya. Soalnya saya sendiri kadang nyari gitu agak ada. susah. Soalnya kan ya Atau memang belum nggak produksi? kalau masalah itu saya nggak terlalu itu ya Nggak Mbak. tahu-tahu Ya nggak terlalu tahu lah. Soalnya saya kalau mungkin pulang cuti mungkin mainnya cuma ke Pantai Depok nyari ikan laut. Iya. Yang gitu aja. Gitu aja ya? Iya, kalau pulang ke rumah ibu ke Jogja paling nyarinya ke Depok. Itu maksudnya makan. nyari itu mancing atau beli Enggak, ikan beli itu langsung siru Di pedagang? di pedagang masak situ makan sama lihat pantai gitu aja udah. Itu Iya. ikannya dibakar-bakar nggak kayak yang di Jawa Timur? Terserah kita mau dimasak apa. Oh, jadi memangnya ikannya fresh, Iya. kita mau masak apa, Iya, dimasakin di sana. Iya, gitu aja. Sering jalan-jalan Mas sekalian pagi-pagi. Masih gitu ada kan. anu nggak, dokar nggak? Masih. Delman? Iya, Itu masih berapa ada. sih Mbak satu putaran? Nggak tahu ya Mbak, kalau sekarang saya udah lama soalnya nggak mungkin kalau saya ke Pantai Depok Parangtritis naik sepeda motor nanti udah muter gitu aja, pengen jalan-jalan aja buat refreshing aja kok, nggak pernah pengen naik ini enggak. Sekarang udah ini refreshing aja, lihat-lihat aja. Terus gimana nih, bulan depan udah ganti tahun nih, kira-kira cuti era ini? Kalau mungkin kalau cuti saya belum waktunya cuti Mbak. Belum waktu juga? Belum, saya belum, masih 1 tahun. Oh, masih 1 tahun. Di sini 1 tahun. Tapi Mas Glenn alhamdulillah baik ya? Alhamdulillah baik, saya udah dapat 9 bulan ini Mas. 9 bulan ya? Iya. Jaga apa? Jaga ada anak umur 2,5 tahun sama bayi umur 6 Bayi lagi? bulan. Iya. Itu Ditambahin nggak gajinya? ya enggak lah. Standar? Standar Karena ngambilnya dari Indonesia ya? dari Indonesia. Ya. Masih Grace Segelan. Soalnya kan Mbak, kalau di sini kan sekarang kan apa tuh namanya, teman-teman itu lebih pintar memilih job. Iya nggak? Iya. Jobnya seperti apa? Jadi sekarang ini teman-teman lebih pintar, jadi nawarin sendiri, maksudnya dalam arti gajinya segini nggak gitu loh, kalau nggak next gitu loh. Oh gitu. Kalau saya sih nggak mau, kalau masalah gaji nggak mau tawar menawar ya Mbak. Soalnya kan kita belum tahu yang kita ikutin itu gimana. Nanti kita minta gaji tinggi, kita nggak bisa ngikutin, maksudnya kemauan Peraturan. dia lah. Nanti malah repot sendiri. Soalnya kan sama dari Indonesia. Yang saya kasih tahu yang teman-teman yang ada di sini. Iya tahu saya, cuman kan kita juga ngelihatnya bukannya kalau saya dari kemarin kan di Indonesia cuman saya rest aja, maunya mau itu cuman cari lagi deh majikan, jadi saya kesini koleng visa lagi gitu. Tapi agennya bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab ya. Iya. Saya yang kemarin juga koleng visa Mbak, nggak masuk PT. saya. Pernah nggak Mbak sampean ketemu sama teman-teman yang punya masalah, terus curhat ke sampean,
entah itu majikannya kurang makan, atau mungkin majikannya suka mukul, atau mungkin tukang potong gaji. Pernah nggak ketemu selama 1 tahun ini? Pernah nggak? Ya, tadi juga ketemu saya teman yang sering curhat sama saya kalau masalah makanan. Dia kemarin ya pelit, siang aja nggak pernah makannya itu nggak ada ya dikasih, cuman dia kayak bikin apa ya Mbak? Bikin kayak dadar jagung lah. Kalau siang suruh makan gitu dia juga nggak kuat. Dia suka bikin mie sendiri, tapi dia ya juga beli sendiri gitu. Jadi gajinya untuk makan. Iya, iya. Soalnya majikannya kurang ngasihnya. Iya. Terus sampai ngasih taunya seperti apa? Loh, kalau saya ngasih taunya yang kalau anunya ya mungkin sabar lah Mbak, mungkin rezekinya segitu. Cuman saya sendiri ya nggak bisa nolong gimana Mbak. Kita juga tempatnya di sini berjauhan. Kalau toh mungkin deket ya kita bisa kasih sanu lah, mungkin sedikit rezeki kita iya. ke dia. Maksudnya gitu sharing loh. makanan sama ya, masak kasih sedikit. ya gitu. Tapi mengeluh nggak banyak? Ya kalau masalah mengeluh mungkin semua orang mungkin mengeluh ya, yang banyak gaji aja mungkin mengeluh kurang kita ya? yang standar aja mungkin ya bersyukur. Cuman kita ya segitu aja, yang mesti harus bersyukur, berapapun dikasih kita berarti harus poinnya bersyukur. Ya diberi berapa harus bersyukur, ditambah ya alhamdulillah. Segitu orang ditambah ya, masalah ya jangan, ya alhamdulillah juga. Emang kita jatahnya segitu, mau ya, gimana? Memang sudah ada takarannya sendiri-sendiri Mbak Tri. Ya. Mbak Tri, dengan adanya COVID ya, apalagi sekarang sayur juga naik, semua naik. Terus gajinya sampai standar, menurut sampai gimana? Tetap bersyukur? Ya bersyukur Mbak, emang rezeki kita segitu. Harusnya gimana lagi? Kalau saya udah bersyukur, soalnya kalau makan ya udah sama majikan semua. Kalau makan siang, makan malam, makan pagi pun sudah disediain sama majikan. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah cukup lah, bercukupan lah kalau menurut saya loh. Terus kalau masalah masak, saya bikin menu sendiri. Jadi saya bikin nggak masalah sama majikan. Belanja pun menurut dia apa yang saya belanjain dia nggak masalah. Majikannya alhamdulillah baik. Soalnya mungkin majikannya udah tahu sampean jaga 2 orang anak itu udah berat. Apalagi kalau babynya malam nangis minta tidurnya sama sampean atau ini? Kalau yang 2 tahun setengah saya tidur sama nenek, sama itu yang anak 2 tahun setengah, jadi satu kamar. Terus itu nenek masih punya anak laki, belum nikah lagi, nggak nikah lah. Berarti satu rumah ada berapa orang itu? Yang satu rumah 7 orang sama itu baby sama anak. 8 sampean? 7 orang sama sampean? Iya, ada majikan laki, ya lumayan. Majikan laki, majikan perempuan, nenek, terus sama kakaknya majikan saya perempuan. Laki itu sama saya, terus ada anak itu 2,5 tahun sama setengah tahun. Berarti sampai bersihin semua orang itu loh Mbak? Ya, semualah kerjaan semua ya. Makanya kalau saya ya sudah bersyukur lah, saya juga itu tahu diri lah. Maksudnya kalau mau libur saya ya mau saya sendiri ya Mbak, bukannya dia nyuruh ya untuk apa bantuin nyapu ngepel dulu. Tapi dari dulu sih memang saya udah kebiasaan saya kalau mau libur saya bersihin dulu, soalnya toh nanti kalau pulang libur juga saya yang ngerjain gitu. Jadi saya mikirnya ya gitu aja. Enggak, intinya apapun pekerjaannya tetap dikerjakan tanpa hitung-hitungan. Ya, kalau kebanyakan kalau mungkin loh ya, kalau saya mungkin kalau anak Indo gitulah gitu. Iya. Enggak, orang Indo itu kan bukan nggak isan. Ya, mesti punya hati gitu. Oh ya, itu makanya kebanyakan kan orang sini kan suka yang nggak hitung-hitungan. Iya. Tapi mereka sendiri hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungannya. Ya kalau saya suruh belanja, suruh minta kwitansi ya tak kasih. Baru 10 sen kalau itu ya tak kasih. Cuman dia kalau kasih ya saya terima. Itu kan rezeki saya gitu. Alhamdulillah ya. Ya. Iya, kalau saya gitu. Jadi sampai mau libur kerja dulu. Iya. Pulang juga kerja dulu. Iya. Kerja lagi sampai nanti kalau anak-anaknya belum tidur, masa kita ya mau tidur dulu kan juga nggak enak. Kita itu nggak enak soalnya tidur satu kamar gitu loh. Kalau
Kalau gitu. mungkin kalau kamar sendiri mungkin kita bisa istirahat di kamar sendiri. Tapi ya nggak apa-apa lah, bersyukur aja, yang penting ada tempat gitu aja. Hebat ya berarti teman-teman Indonesia itu luar biasa. Pro ya pokoknya. Luar biasa, luar biasa. Pernah nggak sampai pulang libur telat dimarahin? Ya kalau mungkin ya ada pengalaman gitu juga ada, telat sedikit ya dimarahin gitu. Cuman saya pikir kan dulu pas hari libur Minggu saya pulang cepet, terus hari libur lagi tanggal merah saya libur pulang agak telat. Ternyata ya juga dimarahin. Tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi pengalaman buat saya. Jadi gitu telat aja. dimarahin? Iya, makanya Nggak harus. telat nggak dimarahin? Oh kalau nggak telat malah itu juga nggak ada komentar. Tapi kalau telat mesti ada komentar. Gitu Cece aja. yang kelel, citowa kami gitu. Ya kalau dia sih orang, udah telat, ini tahu jam berapa gitu aja nanyanya. Kok baru pulang? Ya. Tapi kan sampai setiap sholat kan didoain. Majikannya tetap sehat. Iya. Iya kan? Iyalah semua. Sampai udah melihat majikannya yang ini. Kurang 1 tahun lagi kontrak. Kira-kira mau nambah lagi nggak kira-kira? Insya Allah kalau masih diberi sehat, diberi umur panjang, Amin. mungkin ya masih nambah lagi, tapi ya Seneng nggak sama tahu. sama Ya, majikan ini seneng nggak berarti? soalnya saya nggak suka ganti-ganti majikan, Mbak. Oke, Terus oke. terang saya sebenarnya nggak suka ganti-ganti Adaptasi majikan. lagi ya, Mbak, ya? Ya gitu. Terus satu majikan sama majikan lain kan nggak sama. Iya gitu. benar-benar. Makanya saya mau adaptasi lagi repot ya, lagi nanti. nanti kan juga setelah masakan ini juga nggak sama. Ini Makanya tapi sampai di sini masak sendiri. Masnya masak tuh mereka. semua iya, saya sendiri Belanja sampean. Iya, menu juga saya sendiri. Oh, jadi mereka Terserah manut saya, lah. terserah saya. Jadi kan enak kalau gitu. Iya, terserah saya mau masak apa, dia mau, cuman satu kalau dia nggak mau ini gitu aja saya nggak masak kan, dia saya mau gitu. Pokoknya manut lah Ya, manut, dia manut saya. Oke, Mbak Tri. Oke. Terima kasih banyak sharingnya. Sama-sama. Semoga teman-teman bisa belajar dari Mbak Sri, ya kan? Apapun masalahnya dimajikan tetap nerima pangandum. Yeay. Iya, Mbak Sri ya? Semangat. Semangat. Demi keluarga, demi keluarga. anak, demi orang tua. Kalau ya masih punya orang tua. Orang tuanya masih ada? Kalau bapak baru meninggal, belum 2 tahun lah. Kalau Putra putrinya udah besar? Yang alhamdulillah anak perempuan saya udah nikah. Kalau anak yang laki ini semester 5. Semester 5 itu kuliah? Kuliah semester 5. Mbak Tri, kalau sewaktu-waktu putra putrinya melihat tayangan ini, apa yang mau disampaikan ke putra putrinya? Monggo. A few moments later. Oh, kalau untuk anak perempuan saya, gimana ya? Anu nduk ya ojo lali karo ibumu. Ibumu sing nglairno aku kowe, tapi ya ojo lali ning aku. Untuk anak laki-lakiku ya oleh nyekolahne ibu sing kowe sing pinter ya golek duwe sing anu ben ora kaya ibu karo bapake. Mbak Tri, Dadi wong sukses le kowe. amin. Kenapa? Enggak, Mbak. Bener aku kalau ingat anakku wedok. Anaknya kenapa? Anak Mbak Tri kenapa? Duh, saya jadi nangis loh Mbak Tri. Saya tuh tipe orang gampang terharu loh Mbak Tri. Iya tuh Mbak. Kenapa lagi mau nangis-nangisan di jati? Kenapa? Kenapa? Anaknya perempuan kenapa? Enggak apa-apa, Mbak. Atau mungkin anaknya nggak dengerin sampean? Ya enggak tahu, Mbak. Aku dewe enggak ngerti lah. Atau mungkin salah pergaulan? aku dewe enggak ngerti lah wis melok bojone kok terus lali karo wong tuane ngono ae lho, Mbak. Oh gitu. Maksudnya Lali tuh nggak pernah nelpon atau gimana? Belas, Mbak, ning nelpon aku nang omah. Wingi yo gak gelem maro, yo gak gelem telepon. Mosok ngejak teman karo ibuke kok ning warung apa yo pantes to. Oh itu. Berarti anak putra putri sampai 2 ya? Iya. Ya semoga saya doakan semoga yang putranya ini nanti mendapatkan pasangan yang lebih solehah, yang tahu harus bagaimana kepada orang tua. Iya. Ya kan Amin. apapun kesuksesan itu kan karena doa orang tua kan. Iya. Mbak Tri ya. Iya, iya. Ya sama. Iya. Sampai berjuang dari
awal sampai sekarang menyekolahkan, ya kan? Mungkin ini ujian buat sampean lah. Muga-muga ae Mbak anakku sing wedok ya eling kambek Amin. aku. Didoakan terus. Iya. Ben oleh hidayah lah. Amin. Ini sejak menikah terus kayak gitu ya? Iya, dulu sih masih kontak-kontakan. Sebelum menikah? Enggak, Awal-awal? sejak nikah masih kontak-kontakan di majikan dulu. Terus kemarin ya mulai tahun 2020 kemarin lah. Terus enggak jarang kontak-kontak, saya malah pulang ke Indonesia aja kok. Tengok ya enggak, tahu kalau di rumah ya itu ngajak ketemuan malah di warung. Kok kayaknya dilihat, kalau mungkin orang tahu kan ya gak enak lah dilihat orang. Terus sampai sekarang nggak pernah kirim kabar atau apa, padahal ya kalau punya nomornya saya, tapi ya nggak pernah nanyain kabar atau gimana. Sing sabar Mbak Sri, wong sabar iku subur. Amin. Amin ya. Jadi terharu teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman ya yang memiliki putra putri, memang harus pondasi agama itu harus diutamakan agar biar tahu. Kasihan Mbak Tri kayak seperti ini ya. Tapi nggak masalah, ini buat pembelajaran bagi teman-teman saja ya. Nah, Mbak Sri nggak sedih. Maaf saya jadi Mbak Srinya sedih deh. Ya kalau ngomongin anak jadi berkaca-kaca ya sampean ya. Gak apa-apa, sabar Mbak Sri, karena mungkin ini ujian nanti majikannya sampean sayang karo sampean lah ya. Siapa tahu nanti putune sampean tambah sayang karo sampean. Iya kan? Seperti itu. Didoakan aja, didoakan, jangan pernah dihujat apapun. Apapun nanti kalau anaknya senang sampai juga senang, anaknya susah sampai juga susah kan? Didoakan yang terbaik buat anaknya. Oke Pak Sri ya. Nah, oke teman-teman semua. Cukup obrolan sampai di sini, soalnya Mbak Sri juga udah mau pulang, udah jam 7 malam ya. Terima kasih banyak sharingnya Mbak Sri ya. Sama-sama. Singapura udah disaringkan, majikan di Hongkong sudah disaringkan, keluarganya sudah disaringkan. Terima kasih banyak, alhamdulillah ya. Kita bisa belajar dari sosok Mbak Sri dari Yogyakarta. Ya. Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Ya, amin. Oke teman-teman semua, sampai ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.